Tapi ya begitulah kematian ya, kita nggak tahu Allah dengan rencananya. Saya kadang-kadang analoginya seolah-olah Allah tuh sedang kayak simsalabim gitu, dalam hitungan second saja, dalam hitungan detik gitu ya, selesai. Sekarang yang terbesar umur berapa ya? Sekarang dia kelahiran 98, jadi umur 20 berapa tuh? 24 ya? Oh, sudah mahasiswa iya, sudah ya? mahasiswa tingkat akhir, lagi nyusun skripsinya. Kalau yang terkecil? Yang terkecil kelas 2 SD, jauh gapnya. Iya ya. Jadi anak tangga. Dan yang kecil tidak pernah melihat ayahnya. Tidak pernah melihat ayahnya. Apa yang dia tanyakan tentang ayahnya? Siapa sih ayah saya gitu? Jadi untungnya si kakak-kakak ini mengenalkan si bungsu dengan fotonya. Ada fotonya ayahnya, atau kalau enggak buka-buka googling, cari nama ayahnya, lihat karyanya. Nah, yang kemarin sempat agak sulit tuh memberitahu ke yang keempat, karena kan dia masih umur 3 tahun ya, dengan kesadaran yang belum terlalu baik gitu. Jadi itu yang selalu saya selalu saya peluk, selalu saya gendong, dan saya bilang waktu terakhir begitu ayahnya jasadnya masuk ke liang lahat, sebelum ditutup saya pegang tuh, saya kuatkan untuk pegang si Nesa, anak yang keempat, dan saya kasih tahu, lihat ayah, itu terakhir kita lihat ayah, besok ayah udah nggak ada di rumah. Apa responnya? Dan dia lihat gitu loh, dia ngerti ya. Terus saya bilang, berarti Nesa nggak bisa main-main sama ayah lagi, hanya main sama mama dan kakak-kakak gitu. Ya, saya terus terus memberikan pemahaman tentang bahwa ayahnya physically nggak ada di rumah gitu. Dan ya pelan-pelan dia paham. Kalau saat ini ada nggak anak-anak yang masih suka bertanya-tanya tentang ayahnya? Atau misalnya kalau kebanyakan orang diantar jemput oleh ayahnya ke sekolah, kok saya nggak gitu? Ada nggak yang protes kayak gitu? Ya, si bungsu pernah nanya kayak gitu. Kenapa ya ayah kok nggak ada? Terus ya saya dengan si kakak harus kasih tahu, kenalkan tentang mati. Awalnya sih untungnya dia pelihara ikan, ya. Jadi dia tahu dibawa ke sana dulu. Itu kan ayah juga punya peliharaan, karena itu makhluk Tuhan, itu mati gitu. Terus lihat kucingnya, jadi kayak gitu-gitu, tanaman, akhirnya lihat, iya manusia juga kayak gitu nak, dan itu bukan kuasanya kita gitu. Jadi pelan-pelan dia tahu, oh iya ya, bukan bahwa ayah tidak ada bersama kita itu bukan pilihan kita gitu. Karena dia melihat gini, ada temennya yang kebetulan juga single parent ibunya, tapi karena cerai gitu kan. Jadi dia tanya, masih ada ayahnya, tapi ada ayahnya yang bisa nganterin. Jadi ya jadinya penjelasannya menjadi jauh lebih dan harus disesuaikan dengan usianya. Harus disesuaikan dengan usianya. Nah, dengan yang kasus itu juga akhirnya saya punya komparasi gini loh, bahwa kita nggak punya ayah, kita nggak bisa lihat ayah, tapi kan masih mending daripada yang ayahnya nggak serumah gitu, hanya bisa lewat telepon misalnya. Jadi dia ngerasa, oh iya ya, saya sering ngajak mereka nyekar ya ke makam, ngajak mereka berdoa misalnya di rumah, tawasul, kirim al-fatihah buat ayah, dan akhirnya mereka paham gitu loh bahwa ayah nggak ada di rumah gitu. Ada satu titik di mana tadi Ibu Risma mengatakan bahwa saya harus kuat demi anak-anak saya, gitu ya. Bahwa realitanya adalah saya harus bangkit, nggak boleh terlalu terpuruk dalam kesedihan. Tapi kan kita juga manusia, kita punya sisi nggak kuat. Ada nggak di titik itu, Bu Risma? Ada. Jadi pernah nggak kayak nangis sendiri, curhat sama Tuhan, yang aduh kenapa, kenapa terjadi sama saya gitu? Di awal-awal ketika selesai takziah, teman-teman udah mulai pulang satu-satu, sibuk dan urusannya masing-masing, itu saya mulai sering nangis, tapi malam gitu, ketika anak-anak udah pada tidur. Jadi saya nggak mau mereka melihat saya nangis gitu, karena
pernah satu kali ternyata mereka dapati saya menangis gitu, dan mereka bilang, mama jangan begitu gitu. Mungkin dia pikir kalau mama menangis terus pasti mama sakit. Nah akhirnya saya bilang oke, saya boleh sedih tapi nggak boleh di depannya mereka. Oke. Ya tentu saja kemudian saya jadi harus waktu itu supaya saya bisa lebih tough, lebih kuat, saya suka jalan sendiri sih, keliling untuk lihat orang-orang yang menurut saya harus bersyukur karena lihat mereka mungkin jauh lebih, kondisinya jauh lebih di bawah saya gitu. Itu jadi, berapa lama recovery-nya itu kayak gitu? Kayak stres banget yang berbulan-bulan. Saya nggak tahu berapa lama ya kemudian waktunya, tapi saya butuh waktu yang cukup panjang gitu, karena saya mungkin bukan tipe orang yang ekstrovert ya, yang ketemu orang terus saya curhat, nangis, padahal sebenarnya mungkin itu healing malah. Saya cenderung orang yang introvert gitu. Ya jadinya ujung-ujungnya kalau setengah malam bangun, karena kan jadinya kayak insomnia ya. Oke. Tengah malam sering terbangun, ya akhirnya ya saya mending wudhu, mending sholat gitu loh. Karena ternyata dalam banyak kasus kita juga tidak punya ruang teman yang tepat untuk mendiskusikan banyak hal, karena itu sangat privacy. Ya. Ceritanya sama siapa saat itu? Saya kebetulan ada yang tempat kita bisa cerita tentang apa yang kita rasakan, atau kadang-kadang kita merasa bahwa jadi pura-pura kuat gitu loh demi anak-anak. Pernah nggak sih di titik itu? Iya sih ada. Saya kadang-kadang harus pura-pura kuat, bener. Tapi ya beruntungnya mungkin karena saya waktu kuliah pernah belajar teater ya di sastra, di sastra UNA saya belajar teater, jadi bisa kelihatan gitu. Itu. Bisa lah itu. Saya kalau ikut casting mungkin lulus kan ya. Bisa main sinetron ya. Saya jadinya bermain sinetron karena ya anak-anak butuh orang yang kuat gitu. Oke, menarik banget ya. Nah, tentunya kan sekarang Ibu Risma juga kerja ya, dan tentunya kan sekarang sudah berapa tahun yang lalu ya, kepikiran nggak sih mau menikah kembali? Ini pertanyaannya agak kurang ajar sebenarnya ya, mohon maaf ya. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Iya nggak apa-apa sih. Sering sih banyak yang mendoakan, mudah-mudahan enteng jodoh ya. Tapi saya selalu bilang, aduh sudahlah, doakan cepet profesor aja gitu, jauh lebih menolong gitu. Nah, ya berada di lingkungan kerja, bergaul dengan bukan hanya sekedar perempuan, banyak teman-teman, dan juga ada yang dengan status single parent juga gitu, ditinggal mati istri atau mungkin bercerai, dan ya ada sih juga proses di mana berusaha untuk dijodohkan misalnya, tapi saya selalu bilang saya tipe orang yang susah move on gitu, mungkin karena relasi saya dengan Kak Ahyar yaitu sudah kayak sahabat ya, complicated banget gitu. Betul. Nggak mudah menemukan relasi itu, dan saya selalu berpikir Pandawa 5 saya itu susah untuk menemukan sosok baru yang hadir gitu. Jadi saingannya berat ya. Belum ada ya level Pandawanya itu. Selain saingan berat, saingannya berat karena 5 orang ini kan harus pasti ikut-ikut menilai cocok nggak nih gitu loh. Karena saya tentu saja tidak mau ada orang yang masuk ke rumah saya jadi imam buat anak-anak, tapi anak-anak tuh nggak bisa connect. Iya gitu. Betul. Apalagi paketnya lengkap. Beli satu dapat 6 nih. Kok kayak diskon di mall ya. Oke. Kalau misalnya sibuk kerja itu terkait tadi ya, masih sempat nggak sih merawat penampilan? Ya tentunya sekarang sudah kece banget nih, tapi ada nggak sih kita merasa bahwa untuk apa sih saya fokus ke anak-anak aja? Tentang merawat penampilan, ya mungkin karena saya dari dulu nggak begitu betah ya dengan urusan salon. Paling yang standar potong rambut gitu, gunting rambut, ya paling enggak mungkin keribat lah sesekali. Tapi di luar itu enggak. Itu enggak. Ya selain karena saya pikir wah banyak budget nih yang harus. Saya punya 3 anak yang mahasiswa sekarang, jadi ya harus ekstra mengatur itu. Dan saya selalu berpikir gini loh Bu Farida, kecantikan perempuan itu enggak hanya dari physical appearance. Setuju banget.
standar dengan senyum yang manis aja tuh perempuan itu udah bisa jadi Bu Risma banget itu kayaknya. Jadi saya pikir ketika kita inner beauty kali ya. Ya, inner beauty-nya lebih kelihatan, jauh lebih perempuan itu jadi tampak lebih jauh cantik, lebih menarik dan cantik. Oke. Kalau terkait dengan menjadi single mom ini, pernah nggak sih, kan tentunya kalau budaya ya, kalau stigma perempuan yang single mom tentunya secara budaya punya stigma yang ada fitnahnya lah ya. Itu pernah nggak sih ngadepin yang menjadi single mom, mohon maaf, atau dengan istilah kita janda, mohon maaf, itu kira-kira gimana tuh perspektifnya orang yang sekitarnya Bu Risma? Nah ini dia nih yang berat. Saya sampai hari ini sering bilang, bisakah kata janda itu tidak digunakan untuk single mom yang ditinggal mati gitu loh. Carilah kata lain gitu. Karena stigma orang, image orang ketika menyebut kata itu saja, itu langsung aware gitu. Ibu-ibu pasti kalau lihat oh itu janda, pasti mereka berpikirnya waduh pelakor nih. Iya kan, stigmanya aduh buruk sekali. Untungnya saya berada di ruang akademik yang mungkin tidak terlalu mempersoalkan itu. Tapi kan ada ya Ibu Dharma Wanita misalnya, yang mungkin kita nggak bisa menolak bahwa orang-orang yang terbiasa nonton sinetron misalnya, atau kalau tidak di luar, di aktivitas sosial selain di kampus, orang-orang yang menonton sinetron sehingga mereka menganggap layangan putus lah, apalah semua itu ada di dunia nyata, dan orang yang dia hadapi ini adalah pelakor gitu. Nah, tentu saja saya harus ekstra mengatur ya cara saya untuk berinteraksi dengan orang, misalnya dengan tidak tampak sebagai orang yang begitu ramah gitu. Kadang-kadang saya harus stay cool gitu. Oh gitu ya, cool ya. Harus cool gitu untuk menjaga bahwa saya nggak pecicilan. Kan biasanya kan kesan seperti itu yang membuat orang khawatir gitu. Jadi ya cuek aja juga sih ya. Iya, jadi tapi saya memang kemudian membatasi diri untuk tidak masuk di ruang-ruang yang misalnya oh ini banyak bapak-bapak gitu. Karena kan dunia kampus kan juga dunia banyak bapak-bapaknya dibanding ibu-ibunya. Di awal-awal malah saya tuh harus bawa si kecil gitu supaya menjaga, tahu bahwa menjaga itu loh, bahwa saya tidak berdua aja atau dengan bapak-bapak aja gitu. Kalau misalnya tentunya kan kalau misalnya ke pesta atau menghadiri acara-acara kan rata-rata ada pasangannya. Pernah nggak sih merasa bahwa kok saya beda ya dengan yang lain? Pernah nggak di titik itu? Untungnya sejak ada Kak Ahyar pun, sejak masih ada suami pun, kami nggak tipe tipe yang kemana-mana tuh harus kayak berdua gitu. Enggak, jadi itu udah biasa ya. Udah biasa jadinya. Nggak terlalu mengganggu sih kalau yang urusan nggak terlalu mengganggu ya. Iya, dan sudah bisa pernah melewati ya bahwa nggak sama seperti pasangan yang lain ya, jadi itu biasa aja. Tapi kalau terkait dengan tentunya setelah sekian tahun cara mendidik anak kan ini menjadi ayah, menjadi ibu juga. Itu gimana, ada kerepotan nggak sih kalau di rumah tentunya ada peran ayahnya? Misalnya contoh sederhana, ngurusin antar anak-anak tuh siapa misalnya. Ngurusin kalau ada yang bocor itu kan biasanya perannya ayah. Ini gimana nih jadi ayah juga, jadi ibu juga. Itu gimana sih repotnya? Iya sih, di awal-awal saya harus banyak belajar gitu. Yang paling pertama terasa mengganggunya adalah ketika anak saya kan baru masuk SMA ya, mulai cerita tentang mimpi basah. Nah itu dia benar. Ngomongnya sama siapa? Kemudian bagaimana kalau dia junub? Kita kan beda gitu, menjelaskan tentang itu saja. Akhirnya saya minta bantuan lewat keluarga terdekat saya, ada omnya. Omnya. Lewat omnya, kemudian lewat ustadznya, karena kebetulan dia sekolah di sekolah Islam. Jadi saya minta tolong, dan itu sempat curhat gitu. Saya terpaksa ya harus melibatkan orang lain yang menurut saya tepat gitu ya. Karena nggak mungkin juga kalau misalnya hanya orang-orang yang awam gitu. Jadi ada figur ayah juga. Iya, saya terpaksa harus menggunakan orang lain di internal terdekat saya gitu loh. Terus misalnya harus ganti ban, isi aki lah kayak gitu-gitu ya. Saya terpaksa harus belajar untuk melakukan itu sendiri. Tapi nggak nambel ini kan, kalau yang ada yang bocor nggak ada. Untungnya ada jasa-jasa lain gitu. Ada helper.
Tapi begitu saya lihat anak saya udah mulai remaja, ya saya menyiapkan mereka untuk tahu itu gitu loh. Jadi mereka tahu gimana cara ganti bola. Termasuk mencuci ya, yang laki-laki juga ya. Termasuk mencuci, mereka harus bisa sendiri, masak sendiri. Jadi ya banyak hal yang kita harus bagi tugas. Akhirnya waktu itu saya. Jadi sekarang Pandawanya banyak ya? Iya. Banyak ya, 5 ya. 5 orang. Oke, keren. Nah, untuk menjadi melewati ini kan tentunya banyak hal yang sulit ya. Tapi tips ala Bu Risma nih untuk teman-teman Edukons, kita menyapa teman-teman Edukons nih, apa sih tips-tipsnya supaya bisa menjadi perempuan-perempuan tangguh meskipun dalam kondisi yang seperti harus ditinggalkan oleh pasangannya? Bisa berbagi untuk teman-teman Edukons. Oke, saya kira yang pertama adalah ketika kita dapat ujian, karena kan pasti dalam hidup banyak ya ujiannya. Ketika dapat ujian, resapi itu sebagai penguat. Ya. Jangan kemudian karena dapat ujian terus kita melempem gitu. Karena yakin bahwa ujian yang kita lalui itu adalah step awal kok untuk ujian yang lebih besar gitu. Saya ketika kehilangan Kak Ahyar, sebelumnya saya sudah dari ketika masih kelas 3 SD itu saya kehilangan kedua orang tua saya hanya dalam selang waktu 3 bulan gitu, dan saya kemudian menganggap oh iya ini ujian yang step awal ternyata gitu. Jadi selalu ada saat dimana kita harus yakinkan diri kita bahwa ujian yang seperti itu bukan hanya menimpa diri kita sendiri, ada kasus-kasus lain yang bahkan mungkin jauh lebih berat, dan kemudian berkacalah pada ujian orang lain ya. Karena banyak yang kita kadang-kadang merasa sudah terpuruk sekali, aduh ini the end of my life gitu ya. Padahal ketika kita keliling jalan dan menemukan, itu yang dilakukan Bu Risma ya? Itu yang saya lakukan, saya jalan keliling dan lihat, wah kasihan ya, ternyata ada orang yang malah udah ditinggal suami, harus kehilangan rumah, dan terus dia nggak bekerja. Iya. Dan saya kemudian merasa betapa saya harus bersyukur Tuhan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi memang kita harus selalu bersyukur ya dengan apapun yang kita terima, yang meskipun bagi sebagian orang itu berat banget gitu ya. Oke, terima kasih harus banyak. Punya teman-teman yang tepat. Iya. Circle-nya harus teman-teman yang menguatkan ya, yang saling menguatkan. Oke, terima kasih banyak Ibu Risma. Kita punya games nih. Jadi kita sedih-sedihnya udahan ya, nggak sedih-sedih lagi ya. Kita punya games. Ini kita punya gelas ajaib. Isinya ini bukannya air minum sih, ini nggak tahu nih, nggak disiapin air minumnya kayaknya, mohon maaf nih. Di sini ada games, ada gelas ajaib yang Bu Risma diminta untuk mengambil 2, nanti harus dijawab, ya boleh ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan arisan ya? Oke, saya dapat nomor apa nih? Oke, silakan dibaca ya. Aduh, kapan terakhir ke salon? Nggak suka ke salon ya? Actually saya lupa nih kapan, kayaknya sih sudah 6 bulanan lebih nggak potong rambut. 6 berarti ya at least 6 bulan lalu. 6 bulan yang lalu. Oke, berarti nggak terlalu lama juga ya. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Aduh, mudah-mudahan pertanyaannya bukan hal yang private sekali. Bismillah. Ini tim kreatif yang buat nih. Benar nih. Ukuran kaki anak ketiga 43. Wow. Oke. Aduh, kakinya besar sekali. Terima kasih. Kok padahal ada pertanyaan yang seru tapi nggak dapet ya? Nah, itu dia. Padahal ada pertanyaan titipan tadi ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Risma yang sudah hadir menjadi teman cerita kita hari ini. Teman-teman podcast, Single Mom adalah gambaran seorang perempuan tangguh. Tidak gampang berada di posisi Ibu Risma yang kehilangan pandawanya, tapi ternyata dia punya pandawa-pandawa yang lain dalam hidupnya. Segala hal berkenaan rumah tangga, dia menjadi tangguh sendiri. Berperan sebagai ayah, berperan juga sebagai seorang ibu. Nah, dalam posisi ini tentunya mengasuh dan membesarkan anak menjadi tulang punggung keluarga adalah persoalan yang tidak mudah. Dan setiap orang punya caranya sendiri melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, menyembuhkan lukanya demi anak-anak terkasihnya. Ibu Risma adalah sosok perempuan yang tangguh, yang bukan juga Wonder Woman ya. Perempuan tangguh, perempuan hebat yang bisa
membelajarkan kita semua bahwa sesulit apapun yang kita lewati, ada rasa syukur yang harus selalu kita panjatkan bahwa masih banyak orang di luar sana yang lebih tidak beruntung daripada kita. Baik teman-teman Edukons, terima kasih untuk berbagi cerita hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.